Mungkin kalau orang bilang tuh aku tuh orang paling niat ya. Jadi kalau aku tuh tipikal orang kalau udah kerja itu harus total. Itu yang bikin aku kayak wah nih berdua nih harus nih didapetin nih gitu. Tapi sayangnya bisa didapetin abis itu gagal. Berarti kok sarannya apa ya? Bisa dibaca dari kakaknya. Dia bulan Juni. Ya Gemini itu gimana? Nah kalau secara universal memang Gemini itu kan orangnya memang Halo guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini kedatangan tamu yang spesial. Apa kabar Kak Bekti? baik banget. Sorry banget tadi macet jadi telat banget. Iya gak apa-apa Kak, terima kasih nih udah mau datang ke podcast kami. Terima Kak. kasih juga udah diundang ke sini. Iya Kak, ini kan lagi rame ya. Apa-apa tuh bahasa zodiak, nyari pasangan aja sifatnya berdasarkan zodiak. Bener. Sebenarnya berapa persen sih kebenaran dari sifat orang dari zodiaknya itu? Oke. Jadi sebenarnya kalau zodiak itu yang aku bacain kan universal ya. Tapi kalau kamu pengen tahu secara detail, kamu harus tahu birth chart-nya dulu. Birth chart. Jadi itu tuh kayak gini, ada sun, moon, rising gitu. Jadi setiap orang kayak contoh nih, ada orang sama-sama tanggal lahirnya sama, tahun lahirnya sama, zodiaknya pasti sama kan. Tapi kalau jam lahirnya beda, itu bisa jadi birth chart-nya beda juga. Dan itu lebih spesifik lagi kalau mau dibahas lagi gitu. Tapi kalau yang aku baca itu sekarang yang sisi universalnya aja gitu. Tadi ada apa ya Kak? Sun, moon, rising. Nah itu butuh belajarnya berapa lama? Gak perlu belajar sih, orang di internet aja. Kalau ngecat bercat tinggal di Google aja selesai. Berarti Kakak ini sebagai profesional kan? Bisa dibilang profesional gak juga sih. Ya maksudnya aku belajar aja, suka dari kecil. Dari kecil pas waktu dari SD sih, kayak pas waktu langganan majalah gitu, yang pertama dibuka pasti zodiak dulu. Jadi akhirnya ngelajarin, oh ternyata ada begini gitu. Tapi kenapa ya orang-orang tuh benar-benar percaya banget sama zodiak? Mungkin karena secara tidak langsung relate kali ya. Karena kan kadang-kadang gini, orang bilang, oh Gemini nih suka ghosting gitu kan. Nah emang beberapa orang yang curhat sama aku tuh ya sama bilang kayak gitu. Makanya kenapa orang percaya ya karena banyak yang relate dengan hal itu gitu. Terus berarti bedanya zodiak sama tarot itu? Bedanya zodiak sama tarot, kalau zodiak itu kan kita baca soal ada kecenderungan dengan tanggal lahirnya, ada jam lahirnya. Kalau tarot itu lebih ke personal aja. Jadi gak perlu tahu tanggal lahir, jam lahir atau gimana. Yang penting pas waktu ngobrol kita baca, kita sama-sama. Kalau aku ya, karena kan orang ngebaca tarot tuh punya banyak sekali macam cara gitu. Kalau aku kalau udah ketemu ngobrol tatap muka udah gitu. Aku nggak perlu nanya tanggal lahirmu kapan kayak gitu-gitu. Oke. Tapi kan kalau tarot itu berarti dia ngeliatnya dari tarot ke zodiak juga kan? Dari tarot ke zodiak. Nah kalau yang dari tarot ke zodiak itu yang aku biasa bikin di YouTube tuh. Itu tuh aku ngebaca zodiaknya. Jadi dari tarot aku nanya dari tarot Cancer di bulan ini kayak gimana gitu. Oke. Tapi ada gak sih orang yang bilang kayak kakak kok pede banget gitu, maksudnya apa sih yang membuat kakak akhirnya percaya gitu? Percaya apa nih? Percaya dengan ini gitu, maksudnya. Oke. Dengan profesionalnya gitu. Apa ya? Ya karena aku belajar sih yang pertama. Yang pertama aku belajar. Terus dari pengalaman yang aku tahu dari teman-teman aku tuh tipikal orang yang selalu dicurhatin sama orang kan awalnya. Jadi dari situ aku ngerti nih, oh Aquarius tuh kalau lagi pengen lagi marah itu pengennya diapain gitu. Oh si Cancer tuh kalau lagi marah pengen diapain gitu. Kan gak semuanya orang marah nih, contoh orang curhat. Kadang-kadang orang curhat kan ada 3 tipe. Ada yang pertama dia tuh pengennya cuma didengar aja. Yang kedua pengen dibela. Yang ketiga pengen dibenerin. Nah kadang-kadang di setiap zodiak itu ada beda-beda dari 3 ini gitu. Dan itu yang aku pelajarin. Makanya aku bisa pede untuk ngomong kayak gitu karena aku udah belajar dari SD yang tadi aku awalnya cuma mau ngebaca doang sampai akhirnya aku belajar dan akhirnya belajar tarot juga. Oke. Tapi ada gak sih orang yang nyinyir gitu ya, sorry. Pasti dong. Bilang kayak
ngarang aja nih kakaknya gitu. Pasti. Gak mungkin lah kalau kita konten kreator gak ada yang nyinyir. Iya. Pasti. Cuman ya kalau aku ya udah gitu. Aku cuma paling nge-like gitu-gitu. Gak perlu dipikir gimana-gimana. Karena ya ngapain juga. Tapi ada gak sih orang yang bilang kalau zodiak ini berarti zodiak itu bohong gitu? Ada. Menurut kakak gimana? Kalau menurut aku ya itu tergantung setiap orang masing-masing ya. Kayak kita gak bisa nutup semua mulut orang mau harus setuju sama pendapat kita. Kalau aku ya udah, oke, nggak apa-apa. Bahkan pernah ada yang ngomong sampai di depan muka aku sendiri gitu. Ala apa gini kadang-kadang kan bahas-bahas gitu terus bawa hadis gitu. Itu apa sih kayak musyrik gitu-gitu. Jadi kayak ya oke, ya terima kasih gitu. Berarti kalau sarannya apa ya? Bisa dibaca dari kakaknya. Dia bulan Juni 15. 15 Juni. Berarti Gemini. Oh wow. Kenapa Gemini? Oh enggak. Karena kayaknya ya kalau dia ini spesial gitu. Nah, dia beda dari yang lain nih. Iya. Ya Gemini itu gimana? Nah, kalau secara universal memang Gemini itu kan orangnya memang apa ya? Dia itu tuh nggak bisa dipegang sebenarnya. Semakin dia dikejar, dikekang, dia tuh semakin males. Jadi dia tuh suka sama pasangan yang memang ya udah yang santai aja sama dia, nggak usah terlalu apa ya kayak dibilang bucin, boleh sih bucin tapi jangan terus-terusan gitu. Terus kalau kamu bilang Sarah ini beda sama yang lain, mungkin itu tadi birth chart-nya mungkin dia lebih banyak nih contoh nih. Aku Cancer, tapi aku banyak Gemininya. Oke. Jadi karakter Cancer aku tuh nggak sekuat karakter Geminiku. Gitu. Makanya kalau kamu bilang mungkin Sarah Gemini tapi banyak di water sign-nya. Mungkin ada Pisces-nya yang dimana dia sayang banget, dia orangnya bucin banget, bisa jadi. Tapi kalau secara generalnya? Kalau secara generalnya itu dari Gemini memang dia nggak mau yang terlalu kaku dengan hubungan gitu. Dia tuh bosenan kan tipikalnya. Kalau di treatnya begitu mulu nanti pada akhirnya juga gitu doang. Dia nggak suka dikekang gitu ya. Yang apa dilepas aja dia juga nggak bakal kemana-mana gitu. Iya, apalagi kalau kamunya tipikal yang kayak sosokan cuek, wah dia makin ngejar nih. Karena dia tuh harus tipikal yang dikejar-kejar mulu Gemini tuh. Oke. Gitu. Kalau Cancer? Kalau Cancer, waduh bucin sih. Oh iya benar. Cancer. Bucin sih. Pasti bucin. Kalau kamu udah suka sama orang, kamu pasti langsung akan kayak udah ini orang nih aku harus kejar nih, aku harus dapetin nih orang nih. Kayak gitu kalau Cancer. Ya, terus kalau udah suka biasanya dia loyal banget. Apa kayak bukan cuman dia kasih apa ya dalam bentuk materi ya, tapi waktu, cinta dan kadang-kadang kalau kamu udah pacaran, semua tuh bisa ke distract gitu kan. Kayak kuliah atau kerjaan. Jadi akhirnya kayak apalagi kalau pas lagi berantem itu moodnya jadi yang ntar dulu deh gitu. Gitu kalau Cancer. Oke benar. Oke Kak, ini aku mau nanya ya. Kalau tarot kan ada pembelajaran tuh kayak buku-bukunya. Nah untuk zodiak ini biar bisa tahu kriterianya, tuh belajarnya gimana? Belajarnya gimana? Oke, aku baca buku sih sebenarnya dari dulu, dari zaman aku mulai baca buku zodiak tuh dari zaman SMA dari teman aku. Jadi itu mempelajari karakter setiap zodiak. Terus akhirnya aku ketemu sama teman kuliah aku yang dia juga suka banget sama zodiak. Akhirnya belajar banyak. Kita sharing tentang zodiak kayak gitu-gitu. Cuman kalau sekarang orang mau belajar zodiak gimana ya? Ya dibaca aja. Sebenarnya kalau zodiak itu tuh bisa kita tahu dari kita bicara sama orang. Kalau kita udah bicara sama orang, akhirnya kita tahu karakter orang tersebut seperti apa. Dan di situ bisa dicocokkan sama zodiaknya. Berarti dari ilmu komunikasinya juga bisa jadi. Tapi yang membedakan kakak itu dengan orang lain tuh ada nggak? Yang membedakan aku sama orang lain dari membaca beberapa konten zodiak ya. Mungkin kalau orang bilang tuh aku tuh orang paling niat ya. Jadi kalau aku tuh tipikal orang kalau udah kerja itu harus total. Oke. Ya kan. Jadi kalau bikin konten ya udah, kalau memang orang bikin konten zodiak dia cuman kayak duduk nggak make up atau cuman ngebaca doang, aku harus bisa beda gitu. Bikin ada background nanti apa gimana kayak gitu-gitu biar orang juga nggak bosan. Kan kita di sosial media tuh kan orang lihat visual kan. Kalau dilihatnya gitu-gitu mulu kan pasti bosan. Tapi ada gak sih orang yang bilang kok sama sih sama yang B gitu?
Sementara ini nggak ada sih. Gak ada ya? Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Kalau kakak ini zodiaknya apa berarti? Cancer. Cancer. Kalau Cancer itu cocoknya Cancer. dengan pasangannya gimana sih? Oke. Karena sama ya ternyata. Cancer tuh sebenarnya kalau sama Gemini tuh agak sulit ya. Kalau kita baca secara universal ya. Cuman kalau Cancer, aku sama Gemini udah coba 2 kali dan dua-duanya gagal. Tapi menurut aku yang paling cocok menurut aku Pisces. Pisces tuh bisa pegang si Cancer, Virgo bisa, Taurus bisa. Kalau mau Virgo, Cancer itu kan tipikal orang yang mood swing. Mood swing Iya dan kan? apa ya? Kadang-kadang bisa kayak out of the box gitu, kayak sekarang tiba-tiba pengen makan apa, tiba-tiba pengen pergi kemana gitu dan harus sekarang gitu. Kalau sama Virgo, kecenderungan yang seperti itu tuh bakal bisa dikontrol. Dan kita biasanya ngikut arus ya. Ngikut arus. Nah, kalau Virgo itu nanti bakal ngebantu kita untuk di arus yang benar. Iya. Kalau mau yang sama-sama romantis tapi ada dramanya dikit sama Pisces. Berarti tadi apa kak? Cocoknya sama Pisces. Bisa. Sama si Virgo sama Taurus juga bisa. Oke. Kalau minggu ini zodiak apa yang hubungan percintaannya lagi berbunga-bunga? Kalau minggu ini, waduh aku belum buka tarot lagi minggu ini. Kalau yang aku lihat ya di bulan ini deh, karena kan di bulan ini aku biasa bikin bulanan kan. Di bulan ini lagi berbunga-bunga, Cancer lagi berbunga-bunga sebenarnya. Lagi lagi ada di circle keberuntungan gitu kalau aku bilang. Terus ada Taurus kali ya. Pokoknya kalau mau tahu nonton YouTube aku aja deh. Nah, boleh tuh. Iya, jadi aku setiap bulan pasti ada updatean zodiak bulanan. Itu di YouTube. Jadi kalau sekarang lupa lagi tuh skripnya karena aku baru kemarin kelarin yang untuk bulan depan. Tapi kalau kakaknya sendiri punya zodiak favorit gak? Sebagai apa nih? Secara personality-nya atau sebagai pacar? Semuanya. Semuanya, aduh. Sebenarnya gini, kalau personality aku paling suka sebenarnya ada 2 zodiak, Aries sama Gemini. Karena menurut aku mereka berdua itu tuh punya jiwa yang bebas gitu, free spirit, gak mau ribet. Terus mereka berdua tuh juga punya kalau dibilang sex appeal-nya tuh kuat banget. Dia tuh bisa bikin orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Oke, itu yang bikin aku kayak, wah nih berdua nih harus nih didapetin nih gitu. Tapi sayangnya bisa didapetin abis itu gagal. Kalau ada gak sih zodiak yang dimana dia itu paling dibutuhkan gitu? Paling dicari dari semuanya. Kalau aku bilang Cancer ya. Cancer itu aku bilang bukan karena aku Cancer ya. Cancer itu the mother of zodiak kalau aku bilang. Karena semua zodiak mostly kalau punya sahabat Cancer pasti adalah tempat sampahnya mereka. Dalam arti bukan berarti dibuang gitu ya. Tapi semua curhatan orang-orang tuh pasti ada di Cancer. Jadi aku kalau umpama semua teman-teman aku curhatannya aku tahu semua. Cuman ya kita bisa nge-keep itu bener-bener. Oke kak, ini ada Q&A yang mesti dijawab. Oke. Ada di layar. Nah ini. Oke. Kak Eti mau tanya dong, kalau cowok Cancer dan cewek Libra kira-kira bakal jadi pasangan yang cocok gak? Waduh, oke. Kalau aku jawab sih agak sulit ya untuk Cancer sama Libra, apalagi gini. Cancer itu tipikal orang yang clingy banget. Dan Libra juga tipikal yang clingy gitu. Dan nanti kalau dua-duanya pada saat lagi pengennya disayang sama-sama kayak manjanya kumat itu tuh susah. Apalagi Cancer lebih banyak tuh pengen punya pasangan yang bisa menentukan dia. Sama Libra juga nggak bisa decide. Nanti jadinya berdua-duaan, apalagi ceweknya Libra tuh. Cewek Libra tuh pasti kalau ditanya makan di mana pasti jawabannya terserah. Pasti terserah. Sama Cancer dia pasti gimana? Dulunya gak punya arah. Gak punya arah kalau menurut aku. Jadi akan susah. Nah ini yang kedua. Zodiak yang paling bucin sampai lupa sama semua siapa? Yang paling bucin yang mana? Oke. Sampai lupa sama semua. Maksudnya kayak sama mantan-mantannya gitu-gitu. Iya. Mungkin Cancer salah satunya yang paling bucin. Tapi menurut aku paling bucin Pisces sih. Pisces tuh zodiak yang paling bucin. Kalau dia udah sayang sama orang, dia bisa disuruh ninggalin teman-temannya pun dia mau. Nah, berarti kalau Torik tuh apa ya? Dia bucin tuh apa ya? Meninggalkan semuanya. Torik itu apa tuh ya zodiaknya ya? Jadi itu.
Oh, Aquarius. Aquarius ya. Ini bucin Kalau banget. Aquarius harusnya nggak bucin. Makanya tadi berchatnya mungkin beda. Berarti dia itu apa masuknya? Kalau Aquarius malah justru kalau dia udah punya pacar, dia lebih senang untuk membagi waktu itu untuk diri dia sendiri sama teman-temannya. Dan pacarnya harus bisa berdamai dengan itu. Harusnya gitu kalau Aquarius. Nah ini kenapa sih cowok Gemini selalu disalahkan sama semua cewek-cewek zodiak yang lain? Apa salah cowok Gemini? Oke. Ini pertanyaan yang kayak sering banget jadi tamparan. Bahkan aku pernah lagi jalan gitu di mall, langsung ditodong. Kak, saya Gemini loh. Kenapa sih kayak kamu suka bikin opini bahwa saya Gemini gini. Kayak gitu. Bahkan ada yang kayak orang nge-DM tuh suaminya si cewek ini itu nge-DM aku, dia marah-marah. Bisa berhenti untuk ngata-ngatain Gemini nggak gitu. Sebenarnya gini, kalau kenapa Gemini disalahkan? Sebenarnya jangan menyalahkan orang yang membicarakan itu, tapi lebih ke Gemini yang jahat itu ngapain jahat sama orang. Bahkan aku pun juga mantan aku yang Gemini juga lumayan jahat juga gitu. Dan itu ternyata relate terjadi sama beberapa orang yang juga cerita sama aku. Tapi fun fact-nya adalah Gemini bisa jadi jahat seperti itu kadang-kadang karena dia pernah mencintai seseorang tapi disakitin. Makanya dia lebih memilih untuk menyelamatkan diri dia. Jadi makanya pas waktu dia mencintai seseorang, dia lebih banyak mencintai dirinya dia sendiri daripada orang itu. Yang aku tangkap dari Gemini yang bisa jadi... Gemini berarti cuek gitu? Gemini cuek. Tapi kalau udah sayang bucin banget. Makanya kalau Gemini udah sayang sama orang, dari yang dia cuek banget, terus kemudian dikhianatin, dia bakalan langsung berubah. Sisi buayanya tuh ada pada saat itu. Sisi buaya. Buaya darat tuh. Ada yang gini. Taurus yang suka keras kepala. Oke. Sebenarnya Taurus keras kepala ya? Banget. Jadi gini, sebenarnya ini tuh pertanyaan tuh banyak banget. Orang nanya, Kak gimana sih ngerubah ini, ngerubah ini. Itu gak bisa. Karena itu tuh tabiat. Kalau tabiat seseorang itu tuh nggak bisa dirubah sama siapapun, pacar apalagi. Orang tua bahkan kadang-kadang nggak bisa ngerubah tabiat. Yang bisa ngerubah tabiat itu diri dia sendiri. Jadi kalau kamu punya pasangan Taurus yang keras kepala, jadi diterima. Kan kita punya pasangan nggak mungkin 100% perfect kan? Iya. Ya udah gitu. Tapi bisa sih kita merubah sifat. Merubah sifat aku nggak bisa bilang 100% bisa ya. Bahkan aku selalu bilang kayak nggak bisa gitu. Karena tabiat seseorang tuh nggak bisa dirubah kalau nggak diri dia sendiri. Kan orang tuh meskipun kadang kita diomelin sama orang tua, kadang-kadang kalau kita udah kekeh kan ya udah ini menurut aku kayak gini gitu kan. Apalagi pacar gitu. Kalau orang keras kepala ya kalau memang dari lahir keras kepala pasti keras kepala. Jadi kalau kita mendapatkan pasangan dan ya kita bertujuan untuk nantinya akan mengubah sifatnya itu impossible ya? Sebenarnya bukan impossible tapi menurut aku sulit. Karena tabiat susah dirubah. Kalau nggak dia sendiri yang mau berubah. Berarti Iqbal ini Taurus ya? Scorpio. Scorpio. Oke Kak Betty. Oke. Bener Kak Bekti. Kak Bekti terima kasih sudah mampir. Oke, terima Semoga kasih. next kita bisa ketemu lagi Kak. Siap. Thank you Kak. Thank you so much. Bye teman-teman.